Nusantara Indonesia. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat alat praktek bagi siswa kelas 6 tentang sistem pernafasan. Untuk membuat alat praktikum alat pernafasan pada manusia, kita harus menyiapkan beberapa bahan. Di antaranya bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama adalah botol air mineral ya, yang agak besar supaya nanti bisa terlihat untuk prosesnya. Yang kedua ada ini untuk air minum, sedotan untuk minum ya. Kemudian ada karet gelang, kemudian ada bahannya untuk lem, kemudian ada balon pilih yang besar supaya nanti kelihatan untuk pengembangannya. Kemudian yang terakhir adalah isolasi plastik ya. Kemudian selain bahan kita juga ada alat yang kita gunakan. Yang pertama adalah cutter ya. Yang kedua alat yang kita gunakan adalah bisa gunting, kemudian alat lem tembak atau lem listrik ini. Baik teman-teman guru pembelajaran, hari ini akan saya praktikkan bagaimana cara membuat alat praktikum alat pernafasan pada manusia. Langkah yang pertama adalah kita siapkan tadi botol air mineral ya. Nah, kemudian botol air mineral ini kita potong sekian ya, kita potong. Baik, sudah terbentuk. Nah, terbagi menjadi dua. Yang kita gunakan adalah yang bagian atas ya, yang kita gunakan adalah bagian atas. Baik, langkah yang kedua yaitu kita melubangi ya. Jadi ini kita lubangi, ini nanti kita lubangi ya. Kita bisa menggunakan cutter atau gunting ya, terserah Bapak Ibu guru bagaimana untuk melubanginya. Kita lubangi dua ya. Nah, akan terbentuk seperti ini, ada lubang, dua lubang seperti ini. Setelah itu setelah ada lubang dua seperti ini, baru kita ambil dua sedotan ya, dua sedotan ya. Kemudian kita masukkan, tadi ada dua lubang, kita masukkan dari bawah, jangan dari atas ya, dari bawah ke atas seperti ini, dua-duanya ya. Kita masukkan satu persatu. Baik, nah, kita seperti ini. Kemudian supaya ini terbentuk rapi seperti ini, maka kita ambil isolasi ya, kita isolasi ya, supaya rapi, bentuknya pun juga bagus. Nah, ini yang kita gunting. Ya, kalau sudah terbentuk seperti ini, nah, baru kita masukkan balon ya. Nah, kita masukkan balon ke dua-duanya ini. Oke, sebelum itu balon kita gunting terlebih dahulu. Nah, kita gunting. Nah, untuk seperti ini kita masukkan di sini. Kemudian kita ikat ya, kita ikat dengan ini. Karet lagi sampai rapi, kita ikat sampai rapi, tidak ada udara yang masuk. Oke, yang kedua kita pakai satunya lagi ini. Oke, kita ikat lagi dengan karet. Oke,
Kalau sudah terbentuk seperti ini, kita masukkan ke lubangnya ini. Oke. Nah, sudah masuk seperti ini ya. Sudah masuk seperti ini. Oke. Baik, kalau sudah terbentuk seperti ini, nah, supaya tidak ada udara yang masuk, maka kita kasih lem tembak seperti ini ya. Kita pastikan. Oke. Ya, kita lem sampai tidak ada udara yang masuk ya. Oke, kita lem terus sampai menutupi semua lubang-lubang yang ada di sini. Oke, kalau sudah cukup, kita rasa cukup, jadi tidak ada udara yang masuk. Baik, langkah berikutnya yaitu kita ambil balon lagi, ya. Kemudian kita ambil untuk menutupi ini, kita bagaikan ini, nanti ada namanya diafragma ya. Diafragma ini nanti kita gunakan untuk uji cobanya, oke ya. Oke, ini kita pakai balon kuning boleh, balon biru juga boleh. Baik, ini kita masukkan sini ya, kita masukkan sini. Oke. Oh, kalau gitu kita pakai warna yang hijau saja, agak besar. Baik, ini tadi saya cari balon yang warna hijau yang agak besar ya. Alhamdulillah sudah bisa masuk. Kemudian untuk merapatkan kita pakai lem, oke ya. Kita pakai lem, pakai isolasi supaya nanti daya rekatnya lebih kuat, supaya nanti ketika kita praktikkan tidak tepat. Nah, kita kasih lem, kita kasih isolasi ya, kita kasih isolasi. Oke, kalau sudah kita rasa sudah kuat dan di atas sudah, nah ini bisa kita mainkan di sini ya, kita ambil, kita lepas juga. Kemudian, nah di sini akan saya biarkan seperti ini. Nanti ini bisa di tali mati atau bisa hanya ditutupi saja ya. Jadi ini sudah bisa di mainkan atau bisa dipraktikkan untuk praktik pernafasan pada manusia. Baik, sebelum kita praktekkan, saya jelaskan terlebih dahulu apa bahan-bahan ini kita sesuaikan dengan organ yang ada di tubuh kita. Kita ibaratkan ujung sedotan ini adalah hidung, ya. Hidung, pada hidung kita itu ibaratkan ini ada dua hidung, dua lubang hidung. Ya, kemudian udara ketika kita hirup ini masuk melalui tenggorokan, ya, melalui tenggorokan. Nah, kemudian dari hidung itu tersebut masuk ke, ketika masuk ke tenggorokan langsung masuk ke dalam dua balon ini. Nah, masuk ke dua balon ini. Nah, diteruskan ke ujung ajang, ada dua. Ini tadi kan ada ujung dua. Ini namanya bronkius, ya. Ini namanya bronkius. Kemudian dua balon ini kita ibaratkan adalah ada dua balon kanan dan balon kiri. Ini kita ibaratkan adalah paru-paru. Kemudian ada di sini di dalamnya itu ada alveolus namanya, tempat pertukaran udara. Bisa udara masuk, bisa udara keluar. Kita masuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan, ketika keluar kita mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Lah, bagian bawah ini, nah, bagian bawah ini yang berwarna biru ini adalah namanya diafragma. Nah, diafragma ini untuk mengontrol nanti masuk, kita buat untuk masuk keluarnya udara. Baik, nah, coba kita praktekkan ya, apakah media praktek ini atau alat praktikum ini bisa kita gunakan untuk aktif dan bisa kita buktikan untuk membuktikan bahwa udara masuk melalui hidung, kemudian di tenggorokan, masuk ke bronkius, kemudian ke paru-paru dan dikontrol oleh diafragma, gitu ya. Oke, cara kerjanya adalah di sini ada ujung ini, kita tutup sampai tidak ada udara yang masuk ya. Kemudian kita tarik yang keras. Nah,
Ya, ketika udara berarti belum, kalau belum ngembang berarti. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa balon yang ada di dalam ini mengembang, paru-paru kita mengembang. Ketika kita tarik, ya, ketika kita tarik, maka balon akan mengembang. Ini membuktikan bahwa udara masuk, ya, udara masuk. Ketika balon ini kita lepas pelan-pelan, maka balon yang ada di dalam juga mengembis. Nah, maka itu mengeluarkan udara. Baik, ini nanti alat peraga ini akan saya praktikkan kepada anak didik saya, dan anak didik saya juga nanti kita ajari untuk membuat alat praktikum ini, dan kita buktikan bersama-sama bahwa alat pernafasan ini bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa udara masuk keluar dengan berpengaruh pada paru-paru ini. Bisa, oke. Sekian dari saya. Nanti akan saya perlihatkan hasil praktikum saya bersama anak didik saya di kelas 6. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas untuk negeri kita.